Naku, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu ST di mata pelajaran agama. Naku, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ST pernah mendengar sebuah pantun. Sekali lagi Ibu ingatkan, Ibu ST pernah mendengar sebuah pantun, bukan Ibu yang menciptakan. Pantunnya seperti ini: jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa singgah di Peringgan. Jika kamu ingin merasa nyaman, percayalah kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, minggu lalu kita telah melaksanakan ujian bulanan yang pertama. Jika Ibu banding-bandingkan nilaimu di kelas 11 dan di kelas 12 ini, jauh lebih bagus di kelas 11. Ada apakah dengan ini? Nah, silahkan kamu jawab di hatimu masing-masing. Ibu harapkan aku di pertemuan atau di ujian yang kedua nanti bulan depan, nilaimu harus lebih memuaskan. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita, yakni panggilan hidup membiara. Penasaran bagaimana panggilan hidup membiara? Tetap ikuti video Ibu dan salam sehat, salam SFD. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, maka mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang tersayang, anak-anak yang Ibu kasihi, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu panggilan hidup membiara atau religius. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, memahami arti hidup membiara. Yang kedua, memahami arti hidup membiara menurut ajaran gereja. Dan yang ketiga, memahami makna kaul hidup membiara. Di yang ketiga ini tujuan yang ketiga ini, nanti ada 3 kaul yang perlu kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Nah, karena di sekolah kita itu belajar nilai karakter ke SFD anakku. Jadi karakter yang kita dalami pada pertemuan kali ini yaitu Dina, karakter yang pertama, tekun berdoa. Ingat karena dalam tekun berdoa kita mampu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang Ibu lampirkan ini. Nah, inilah contoh orang-orang yang hidup membiara, yaitu pastor dan suster. Nah, aneh tetapi nyata, itulah pendapat orang banyak tentang hidup membiara ini. Tidak jarang juga kita mendengar cerita tentang banyak orang tua yang menentang keras anaknya yang ingin menjadi pastor atau suster atau beruder. Tetapi tidak sedikit pula orang tua yang mendorong atau mendukung anaknya yang memilih jalan hidup membiara. Nah, bagi mereka yang sudah menjadi biarawan, biarawati, mungkin kita tanya, mengapa suster atau pastor mau menjadi seorang biarawan, biarawati? Mungkin mereka akan menjawab bahwa itu adalah panggilan hidup. Nah, menjadi seorang biarawan atau biarawati itu adalah sebuah pilihan hidup. Bagi mereka, hidup membiara itu merupakan jawaban atas panggilan Tuhan untuk melayani dan menguduskan dunia. Nah, hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas atau total dan menyeluruh dengan mengikuti nasihat Injil. Nah, hidup membiara adalah corak hidup, bukan fungsi gerejawi. Dengan kata lain, hidup membiara adalah suatu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas. Jadi kita lihat dulu arti dan makna hidup membiara ini. Nah, hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah, agar hadirat Allah bisa diungkapkan secara padat dan menyeluruh. Orang melepaskan diri dari segala urusan membentuk hidup berkeluarga. Hal ini dilakukan mengingat atau berdasarkan pengalaman kesibukan hidup berkeluarga sangat membatasi kemungkinan untuk mengungkapkan hadirnya Allah secara menyeluruh dan padat. Namun, tidak mungkin juga kalau berkeluarga tidak memunculkan Allah dalam kehidupan sehari, tidak seperti itu juga Tetapi kalau kita pikir-pikirkan karena kesibukan dalam berkeluarga, mungkin nanti kita kurang lebih menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, dilihat dari hidup manusia keseluruhan ternyata hidup membiara mempunyai nilai dan kepentingannya. Melalui hidup membiara, umat manusia semakin menemukan dimensi rohani dan hidupnya.
Dari pengalaman hidup yang praktis, orang menyadari bahwa dalam keterbatasan hidup mereka, hadirat Allah tidak dapat dinyatakan dengan bobot yang sama. Untuk kepentingan itulah tampak betapa pentingnya hidup membiara bagi hidup manusia itu, nakku. Nah, hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh, nakku. Cara hidup ini merupakan suatu kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Nah, hidup membiara, anakku, mempunyai amanatnya sendiri, yaitu menunjukkan dimensi hadiratnya Allah dalam hidup manusia. Karenanya, hidup membiara juga disebut adalah sebuah panggilan, nakku. Mari kita lihat lagi. Kamu perhatikan dulu foto suster kita ini. Nah, inti hidup membiara itu apa, Bu Esti? Nah, inti hidup membiara itu, anakku, ya, yang juga dituntut dari setiap orang Kristen, nakku, bukan hanya biarawan-biarawati ya. Nah, inti hidup membiara yang juga dituntut dari orang Kristen ialah persatuan dan keakraban dengan Kristus. Tugas ataupun karir, nakku, adalah soal tambahan, itu nomor 2. Nah, tanpa keakraban ini maka kehidupan membiara sebenarnya tak memiliki suatu dasar. Nah, seorang biarawan hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal bagi dirinya. Oleh karena itu, nakku, semboyan klasik hidup membiara ialah mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus atau meniru Kristus. Boleh kamu lihat ini di Lumen Gentium artikel 42. Nah, ungkapan ini, nakku, tidak boleh ditafsirkan secara lahiriah saja. Mereka yang mengikuti Kristus berarti meneladankan bentuk kehidupannya. Ini boleh kamu lihat di Lumen Gentium artikel 44. Nah, akan tetapi, nakku, meneladani harus diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka sungguh bersatu dan menyerupai Kristus. Untuk dapat menyerupai dan menyatu dengan Kristus, nakku, orang harus sering berkomunikasi atau bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, pertemuan atau komunikasi yang efektif dan yang paling sering dilakukan ialah melalui apa, nakku? Ya, melalui doa. Seorang biarawan yang baik, nakku, harus sering tenggelam dalam doa. Sebab doa, nakku, merupakan suatu daya atau kekuatan untuk dapat meneladani dan bersatu dengan Kristus. Nah, di dalam doa orang selalu bisa berbicara, mendengar dan mengarahkan diri kepada Kristus. Nah, persatuan erat dengan Kristus itulah inti dan tujuan hidup membiara, nakku. Tanpa persatuan dengan Kristus, hidup membiara akan rapuh karena tidak memiliki dasar. Nah, seorang biarawan, nakku, perlu mengusahakan persatuan yang erat dengan Kristus dan menerima pola hidup Kristus secara radikal atau sering disebut dengan sampai ke akar-akarnya. Nah, itu bagi dirinya sendiri. Nah, inti hidup membiara didasarkan pada cinta Allah sendiri, nakku. Demi cintanya kepada manusia, Allah mengutus putranya ke dunia untuk mewartakan, menjadi saksi, dan melaksanakan karya keselamatan bagi manusia. Yesus menjalankan tugas perutusannya secara sempurna dan radikal dengan menyerahkan diri secara total kepada Bapanya, memiliki dan menggunakan harta benda hanya sejauh diperlukan untuk melaksanakan karyanya, dan taat kepada Bapanya sampai wafat di kayu salib. Nah, pola hidup semacam itulah yang hendaknya dihayati oleh seorang biarawan dalam hidupnya sebagai tanda persatuannya dengan Kristus. Nah, dalam hidup membiara, nakku, ada 3 kaul yang harus didalami. 3 kaul. Kaul yang pertama adalah kaul kemiskinan. Memiliki harta, nakku, adalah hak setiap orang, sudah pasti. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul kemiskinan, nakku, orang yang hidup membiara melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut. Ia hendak menjadi seperti Kristus yang sudah kita ungkapkan tadi di materi kita sebelum ini, dengan sukarela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda. Dia melepaskan segala haknya untuk memiliki harta benda. Untuk dapat menghayati kaul kemiskinan dengan baik, diperlukanlah sikap batin rela menjadi miskin seperti yang dituntut oleh Yesus Kristus dari murid-muridnya. Boleh kamu lihat di Lukas 10 ayat 1-12 atau Matius 10 ayat 5-15.
Nah, sikap batin ini nakku perlu diungkapkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan pengungkapan atau perwujudan kaul kemiskinan, ada dua aspek yang bisa ditemukan, yaitu aspek asketis atau gaya hidup yang sederhana dan aspek apostolis. Orang nakku yang mengucapkan kaul kemiskinan rela menyumbangkan harta bendanya demi kerasulan, melainkan juga bukan harta benda seperti uang-uang seperti Ibu Estela nanti contohnya menjadi seorang biarawati, menjadi suster. Mungkin ada hak warisan dari orang tua ibu, bukan hanya sebatas itu yang ibu jual untuk memberikan kepada orang-orang yang miskin. Bukan hanya harta benda ya anakku, melainkan juga itu katanya tenaga, waktu, keahlian dan keterampilan, bahkan segala kemampuan dan seluruh hidup. Jadi bukan harta benda yang ibu miliki aja yang ibu relakan, tetapi tenaga ibu, waktu ibu, keahlian ibu, keterampilan ibu dan seluruh yang ada dalam diri ibu dan bahkan hidup ibu katanya. Nah, yang kedua itu adalah kaul ketaatan. Nah, kaul ketaatan kita ketahui nakku, kemerdekaan atau kebebasan adalah milik semua manusia. Itu memang kita akui. Kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga nakku. Nah, segala usaha akan dilakukan orang untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Kamu ingat kan bagaimana para pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini dulu, memperjuangkan Republik Indonesia ini dulu. Nah, dengan kaul ketaatan nakku, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus. Boleh kamu lihat di Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 atau Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Nah, melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada pembesar demi kerajaan Allah. Ingat ya, melepaskan kemerdekaan dan taat kepada pembesar demi kerajaan Allah. Ketaatan religius adalah ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah nakku. Ketaatan kepada pembesar merupakan konkretisasi ketaatan kepada Allah. Maka itu baik pembesar maupun anggota bisa perlu bersama-sama mencari dan berorientasi kepada kehendak Allah. Dalam kaul ketaatan pun dapat dibedakan aspek asketis dan aspek apostolis. Dari aspek asketis, ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, terutama guru rohani. Nah, sementara dari aspek apostolis, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada hidup dan terutama kerasulan bersama. Lalu kaul keperawanan atau kaul yang ketiga adalah kaul keperawanan. Hidup berkeluarga adalah hak setiap orang nakku. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, orang yang hidup membiara melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Melalui hidup selibat, ia mengungkapkan kesediaan untuk mengikuti dan meneladani Kristus sepenuhnya dan membaktikan diri secara total dan demi terlaksananya kerajaan Allah. Dengan kaul keperawanan, sikap penyerahan diri seorang Kristiani dinyatakan dalam seluruh hidup dan setiap segi nakku. Inti kaul keperawanan bukan hanya tidak kawin nakku, melainkan penyerahan secara menyeluruh kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama nakku melalui hidup doa. Singkatnya nakku, ketiga kaul itu dapat dikatakan sebagai suatu sikap radikal untuk mencintai Bapa, yaitu keperawanan, pasrah kepada kehendak Bapa, yaitu ketaatan, serta bergantung dan berharap hanya kepada Bapa, yaitu adalah kemiskinan. Jadi, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan ada sesuatu yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita. Dan mungkin nanti setelah kita membahas ini, mungkin ada anak-anak ibu yang sudah tergerak hatinya, kelas-kelas 12 ini mulai ada yang mau hidup membiara setelah tamat SMA. Tidak apa-apa nakku, Ibu ST mendukung. Nanti kalau memang kamu sudah mulai bulan-bulan 1 sudah ada panggilan itu, silahkan kontak sama Ibu ST juga boleh, sama suster di sekolah kita juga boleh. Akan Ibu antarkan kamu ke biara jika memang itu
adalah panggilan hidupmu. Nah anakku, ada 3, nanti akan ibu lampirkan, bukan 3 ya, ada ibu lampirkan tugasmu di Classroom. Ibu harapkan kamu kerjakan dan kirim tepat waktu nakku. Jangan lagi berulang-ulang Ibu ST mengoreksi hanya tugas-tugas yang terlambat. Ibu harapkan kirimkan tugasmu tepat waktu, dan boleh kamu buat jawabanmu, kamu kembangkan. Intinya tidak boleh lari dari video yang ibu berikan. Boleh kamu kembangkan, boleh kamu cari sumber-sumber yang lain, tapi intinya tidak boleh lari dari video yang ibu berikan. Jadi aku boleh kamu kerjakan tugasmu, buat dengan rapi dan kirimkan tepat waktu. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya, dan salam SFD, Tuhan memberkati.